Dari kemarin gue ngebahas mengenai HP dari ya Cina mulu ya kan. Made in China ya kan. Sekarang gue bakal coba bahas sesuatu hal yang udah jarang gue bahas ya kan. Dan ya gue lebih sering bahas Xiaomi seperti yang lagi lu liatin di si Redmi ini. Terus gue juga ngebahas kemarin belakangan Advan ya kan, Local Pride ya kan, terus terakhir Infinix sampai gue pada ngira gue di endorse sama si Infinix ya kan. Padahal siapa gitu yang mau endorse gue, dan gue ngapain gitu buka endorse ya kan, kecil duitnya soalnya. Nah, dan gue juga kalau udah ngebahas iPhone kayak udah bosan gitu ya kan, apalagi menjelang akhir tahun kayaknya udah butuh refreshment, suatu pembahasan yang berbeda gitu, karena menuju tahun 2022 anjas udah. Ya, gua suka sedih sih. Tahun baru kita merayakan happy-happy padahal bumi kita semakin tua, ya kan, muka kita makin tua ya kan. Lebih baik perbanyak iman ya kan, pertebal pertebal iman, pertebal pahala ya kan, terus berbuat yang bagus-bagus terhadap lingkungan kita karena bumi kita ini udah makin tua. Anja, sempat kuliah bentar ya kan lo dari bacotan gue. Enggak bercanda, Bos. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah limbah Jepang ya kan. Udah banyak nih. Bang, kapan lu ngebahas limbah Jepang lagi? Oke, ini gue bahas si Sony Xperia X Performance. Anjas, namanya tuh menyeramkan sekali ya, performance banget ya kan, performance beat gitu. Nah, gue ada satu alasan kenapa gue nggak bahas si Sony Xperia si performance yang satu ini. Kenapa? Lo bisa tebak gak? Karena ya ini gila sih. HP ratusan ribu ini di bawah sejuta. By the way gue jual ya. Ada di online shop gue nih HP. Kalau lo pengen beli, klik aja link di deskripsi di bawah video ini, langsung mampir ke online shop gue. Oh ya, by the way, kenapa gue nge-review si Sony X Performance ini? Bukan tidak, dan bukan tidak salah, bukan tidak mungkin, dan pasti ini karena si Sony Xperia X Performance ini salah satu dari speknya itu ngalahin flagshipnya Apple Kerouac yang harganya sampai 4 juta ke 5 jutaan. Anjas. Tapi ya meskipun ada lah yang bisa dibanggain tipis-tipis, yaitu dari segi speknya yang dimana dalam hal penggunaan itu akan sangat menyamankan sekali ya kan. Dan iya nih, untuk layar sebenarnya ini banyak orang bilang ini sebuah handphone yang compact, tapi nggak truly 100% compact ya kan. Kalau digunain satu tangan bakal sedikit kerepotan juga si jempol lo dari ujung sudut ke sudut layar tuh ya. Dan speakernya dua ya, ini ciri khas si Sony Xperia ya, jadi nggak usah dibahas itu, kalau itu udah pasti pada tahu lah. Nah, kelebihan ini memang cuma satu kelebihan ini adalah sebuah karakter yang mencerminkan bahwa lu tuh bakal nyaman pakai handphone. Nah, untuk penempatan tombol-tombolnya semuanya itu udah nggak usah dipertanyakan lagi. Kalau lu udah biasa pakai Sony Xperia ya, keluarga Xperia, lu bakal terbiasa mau yang Xperia apa ya, semua terbiasa lah ya. Untuk bagian speaker atas bawahnya ini gue suka banget, nggak cempreng, maksudnya suaranya kalau ada suara-suara lu dengerin video kayak ada bass-bass vokal-vokal gitu, semua padat suara kanan kiri, posisi penempatannya sejajar, beda dengan iPhone ampas ya kan, nggak bercanda gue. Nah, satu hal lagi yang belum gue sebutin, nah di bagian depan itu ada dua titik itu, selain jaring speaker itu sensor, terus satunya lagi kamera depan. Untuk kamera depan nih kekuatannya 13 megapiksel. Ya nggak usah basa-basi mengenai selfie-nya gimana bang, kamera belakang gimana, nih udah murah. Toh gue bakal ngebahas satu kelebihan ini. Kelebihan ini yang gue bahas adalah Kenapa gue bahas kelebihan ini, anjir gue ngomong belibet-belibet. Karena yang sebuah handphone itu pada dasarnya handphone itu nyaman dipakai kalau layarnya itu nyaman. Ya, jadi chipset sekencang apapun, baterai segede apapun, kamera sebagus apapun, kalau layarnya butek burik ya kan, ijo itu ya pucat, itu nggak enak dilihat. Nah, kebetulan si Sony X Performance ini yang harga ratusan ribu ini spek layarnya ngalahin flagship Apple punya. Cuma kayak gue kayak, wah gratilan nih, enak nih bikin orang emosi nih ya kan. nggak bercanda bos. Nah, jadi kalau lu pegang si Sony Xperia X Performance ini, memang sekilas kayak HP Sony pada umumnya. Cuman layarnya ini kerapatan PPI-nya jauh lebih tajam ketimbang iPhone SE 2020, iPhone SE generasi kedua. Lu tahu nggak ini HP harganya ya 4 juta, 5 juta, di atas 5 juta yang XI box full set dengan tahun keluaran agak baru. Ya gila ya kan, harganya masih nggak ngotak nih iPhone. Tapi dari segi kerapatan PPI gila beda jauh. Jadi gue ngerasa pakai X Performance ini, ya ini layarnya udah berasa gue biasa megang iPhone dan megang X Performance ini
kayak layarnya enak gitu. Dari segi PPI jauh banget. Dan lu kalau mau benar-benar ngerasain PPI yang kerapatan PPI lebih tinggi dengan dimensi lebih besar, ya ada kalkulasinya sih. Dimensi lebih besar PPI-nya jauh bisa diperbesar lagi sebenarnya. Cuman dari segi spek aja ini udah menunjukkan bahwa si Sony X Performance ini sudah memaksakan kehendaknya, anjay. Dengan harga segitu, dari segi spek layar, gini loh, kalau layar HP itu enak, lu makanya bakal nyaman, terlepas itu lemot atau enggak. Ya kalau lebih nggak enak tuh kalau layar bagus tapi ya gitulah, ya lemot dan lain-lain. Oh ya, kalau dibandingkan sama layar LED-LEDan yang ada di Samsung, flagshipnya Samsung yang ya ini mantan flagship maksud gue, S9 ini, itu kayak gue ngerasa sama-sama adem di mata gitu. Cuman bedanya AMOLED yang ada di Samsung punya ini itu kayak apa ya, punya karakter lah, emang dia beda lah kayak. Tapi layar yang ada di Sony ini, gila men. Ini masing-masing ya, kalau lo lebih suka warmy gitu, layar Samsung pilihannya. Tapi kalau lo lebih suka warna putih yang natural, looks alike ya kan, iPhone kayak iPhone. Lo kalau suka layar iPhone 8, lo suka layar iPhone XR, kalau lo suka layar yang ada di iPhone sebelum-sebelum OLED-OLEDan, lu kalau pindah ke Sony ini berasa nyaman banget. Dan layarnya mirip-mirip seperti iPhone itu dengan kerapatan PPI yang lebih tinggi gitu. Jadi gila sih, gemes gue ngeliatnya. Harga HP ratusan ribu, layarnya itu endes banget. Nah, terlepas dari layar, nih gue ngomongin kelanjutannya nih. Bang, kok lu bahas layar doang? Oke, setelah layar enak, HP ini bisa diapain aja sih? Dari segi kamera 23 megapiksel itu bisa diandelin banget. Terus dari segi multimedia bisa diandelin banget. Kenapa bisa diandelin banget? Multimedia itu ada dua objek yang menunjang multimedia itu disebut nyaman menurut gue, ini versi gue. Pertama urusan layar, kedua speaker. Layar sama speaker enak, multimedia udah pasti enak bos. Yakin deh sama gue. Kalau masalah kamera itu balik lagi, ini harga udah murah, tapi lu dikasih kekuatan 23 megapiksel, ya nggak bisa disamakan lah sama Android yang harga sejutaan baru, itu tetap beda kelas. Si Sony ini beda kelas cuy. Ini wah, hasilnya tuh nggak usah diraguin lagi, menurut gue endes untuk hasil foto, sesuai bahkan di lebih, nggak apa ya, kayak nggak masuk gitu, harga ratusan ribu tapi hasil jepretannya lumayan banget. Jadi overall menurut gue si Sony X Performance ini adalah salah satu limbah Jepang yang menurut gue layak sih buat dijadiin HP kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Tapi kalau lu jadiin handphone utama, tergantung sih, lu harus mikir-mikir dulu. Tapi kalau lu baru move on dari HP Cina, HP-HP yang layar hitam putih ya kan, belum belum OS Android, masih Java atau Nokia jadul Candy Bar, ya lu upgrade ke sini buat dijadiin handphone pertama yang murah meriah, gila ini worth it banget. Tapi kalau lu udah biasa pakai Android yang harga 2 juta, 3 juta, pakai iPhone 8, ya kalau ini dijadiin flagship kurang cocok sih. Tapi kalau buat HP kedua, ketiga, gila ini masih ngebut banget. Terlepas dari masalah lain-lain hal ya lu udah tau lah. Tapi masalah layar gila sih, gila, mantap.